Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPJ dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hamzah SPD, peserta uji kinerja UKM PPJ dalam jabatan batch 1 tahun 2024. LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dengan nomor peserta PPJ 6404 40 00 612. Nomor foto mahasiswa 2311 30 1237. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPJ dalam jabatan tahun 2024 dengan materi anak soleh pada kelas 5 Ibnu Majah SDT 2 Darussalam Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat Allah Akbar. Nah, sekalian, sehat semua ya? Alhamdulillah. Silakan sekalian mempersiapkan diri untuk kita hari ini kita pembelajaran. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas siapa? Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa. Depan sini nak. Depan. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabban wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali di tempatnya. Ustaz, sebelum Ustaz memulai pembelajaran, Ustaz absen dulu ya. Hari ini siapa saja hadir semua hari ini? Hadir semua hari ini? Nah, semuanya hadir lengkap ya. Seperti absennya udah lengkap absennya ya. Absennya udah lengkap. Nah, anak sekalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kita buka pembelajaran kita dulu dengan bersama-sama membaca surah Al-Ma'un. Apa surah Al-Ma'un? Alhamdulillah. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yaduqul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Kan semua alat tulisnya ya. Untuk pembelajaran silakan buku paketnya boleh dikeluarkan. Sudah semua? Oke, buku paket sudah lengkap semua ya? Alhamdulillah, sudah lengkap semua. Masih ingat pembelajaran kita pada pekan kemarin? Masih. Apa pembelajaran kita pekan kemarin? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa saja yang kita pelajari pekan kemarin? Al-Qawiyyun, Mubin, Al-Mubin. Apa? Iya. Berarti
Asmaul Husna yang kita pelajari pekan hari. Nah, anak sekalian, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita dengan bab 3 ya, dengan tema aku anak soleh. Temanya di anak soleh adalah saling menghargai. Pertemuan pertama itu adalah tema bab saling menghargai. Apakah kalian punya teman berbeda di tempat tinggal? Apakah kalian punya teman berbeda tempat tinggal? Punya. Semua di sini kan? Ada yang satu kompleks nggak di sini? Ada ya. Yang lainnya beda-beda berarti tempatnya. Oke, ini beda-beda juga ya. Tempatnya beda-beda juga. Rumahnya beda. Ya, ada yang sangat lama di sini? Ada yang sangat lama. Ada yang sangat baru? Tolong. Geros ada. Itu kan saling berjauhan. Kemudian, apakah kalian punya teman yang berbeda suku? Punya. Punya. Kemudian, apakah kalian punya teman yang beda keyakinan? Beda agama? Punya. Karena sekalian, supaya kita hidup rukun, apa yang harus kita lakukan? Kita tadi berbeda tempat tinggal, berbeda suku, berbeda apa? Keyakinan, supaya damai. Kita harus apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, maka insya Allah kehidupan kita akan nyaman, tentram, damai. Sebelum Ustaz melanjutkan pembelajaran hari ini, Ustaz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan makna contoh perilaku menghargai ya, dalam keseharian dengan benar. Kemudian kalian mampu menjelaskan makna dan contoh perilaku menghargai perbedaan suku dengan benar. Mampu menghargai keyakinan orang lain dengan benar. Kemudian mampu perilaku saling menghargai keseharian dengan berbeda ketika kita berbeda pendapat. Jadi ini ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini adalah tema kita ya. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kalau kita hidup bermasyarakat, Islam itu adalah agama yang damai. Islam agama yang cinta, kasih sayang. Maka sudah selayaknya kita hidup dengan damai, dengan saling menghargai. Silakan, Ustaz memutarkan video ya. Silakan disimak videonya. Oke, silakan disimak.
Nusa dan Barat. Menyimak tadi videonya? Ma. Nah, disimak. Dari video tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Apa? Toleransi. Apa lagi? Adik? Saling menghargai. Apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Oke. Kepada siapa saja kita berbuat baik? Semua orang tanpa melihat sukunya, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat fisiknya. Oke, terus kenapa kita harus saling menolong? Supaya hidup damai. Dengan hidup damai berarti kita salah satunya adalah dengan cara saling menghargai. Oke, baik. Nah, ini anak sekalian, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan untuk dihargai. Sebaliknya, kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita. Ya enggak? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kira-kira orang lain berbuat baik nggak kepada kita? Ya kan? Bisa jadi anak sekalian, kita membantu orang lain, bukan orang itu yang membantu kita, tapi Allah mengirimkan orang lain yang akan membantu kita. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusan pribadinya juga. Jadi makanya ketika kita berbuat baik, kita hanya memohon kepada Allah, jangan sama orang itu. Nanti orang itu yang akan nanti Allah yang memberikan pertolongan dengan orang yang lain, bukan dengan orang yang pernah kita tolong. Paham ya? Ya, sebagaimana ayat Quran surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Usahakan di menghargai pendapat orang lain. Jadi ada 3 hal ya pembelajaran kita hari ini adalah pertama adalah menghargai pendapat orang lain, kemudian menghargai perbedaan suku dan menghargai perbedaan keyakinan kita. Sikap saling menghargai berbeda dalam ketika berbeda pendapat. Apa sih yang kita lakukan ketika misalnya kita rapat berdiskusi berbeda pendapat? Maka yang harus kita lakukan adalah tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Dan yang kedua apa? Tidak menyalahkan orang lain pendapat dan pendapatannya. Yang ketiga? Yang keempat? Kemudian? Nah sekalian, inilah kita ketika kita berbeda pendapat, sikap kita saling menghormati ketika kita berbeda pendapat. Semua orang itu berhak mengungkapkan pendapatnya. Ketika kita musyawarah, kita tidak boleh, pendapat saya yang paling benar. Ya? Semuanya berhak untuk mendapatkan mengungkapkan pemikirannya, idenya. Kalau kita berbeda pendapat dalam musyawarah, ya itu wajar aja. Kemudian selanjutnya adalah menghargai perbedaan suku dan budaya. Di Indonesia ada berapa suku di Indonesia? Suku, bukan provinsi. Ada berapa suku? 50. Ya, ada banyak, ada 1000 suku di Indonesia ya. Ya, karena setiap daerah itu ada terdiri dari beberapa suku, bukan cuma satu suku.
Sikap saling menghargai. Bagaimana sih cara kita menghargai suku dan budaya orang lain? Hah? Menghargai perayaan dan adat teman suku lain. Dan yang kedua apa? Menerima dan merayakan perbedaan budaya sebagai hal yang positif selama budayanya adalah budaya yang tidak bertentangan dengan tradisi dengan syariat Islam. Kemudian menerima pendapat dan cara berpikir yang berbeda, saling menghargai serta saling kebudayaan masing-masing. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Seperti apa menghargai keyakinan orang lain? Saling Coba kalau kita disangat aja ada berapa keyakinan agama? Banyak kan? Banyak. Kemudian saat berdiskusi kelas berikan kesempatan kepada semua teman untuk berbudaya tadi ya. Nah sekalian, kita sudah belajar tentang tadi saling menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku dan keyakinan. Apa sih manfaatnya ketika kita berbeda ketika kita saling menghargai? Apa? Membangun hubungan baik. Dan kalau kita kemudian apa lagi? Apa lagi? Menciptakan lingkungan positif. Kalau kita hidup damai, maka lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif, yang baik. Apa lagi? Menumbuhkan rasa percaya diri. Menumbuhkan rasa percaya diri. Mengurangi konflik. Apa itu konflik? Perseteruan. Kita saling bertengkar, itu konflik ya. Ustaz akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ustaz akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini seperti kelompok pertemuan kita sebelumnya yang Ustaz sudah bagi ya. Ini nanti saya bagi ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2 sesuai dengan kelompoknya pekan kemarin. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Nah, Ustaz akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Ustaz akan bagikan LKPD. Namun sebelum kalian kerjakan, Ustaz akan menjelaskan setelah Ustaz bagikan, Ustaz akan menjelaskannya. Ustaz bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Dan LKPD-nya diletakkan dulu. Dengarkan Ustaz dulu ya. Jelaskan dulu. Ustaz sudah memberikan LKPD kepada kalian. Ada soal cerita yang Ustaz berikan. Kemudian ada masalah yang harus kalian pecahkan di situ. Ada 3 pertanyaan. Itu adalah 3 masalahnya. Kira-kira bagaimana solusinya dari 3 permasalahan yang Ustaz sudah berikan kalian. Silakan kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Siap ya? Siap?
Oke, silakan masing-masing ketua kelompok untuk bisa mengkoordinir anggotanya masing-masing. Silakan dikerjakan. Oh. Di situ ada 3 permasalahan yang harus kalian pecahkan dari soal cerita tadi ya. Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Kira-kira jawabannya apa dari 3 masalah yang kalian dapati dari LKPD. Silakan berembuk untuk dikerjakan. Silakan ditulis jawabannya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah dibaca soalnya tadi? Silakan sekalian untuk bisa menyelesaikan 3 permasalahan yang bisa diberikan dari soal cerita tadi. Silakan dirembukkan ya, dimusyawarahkan, diskusikan sama kalian, sama teman-teman anggota kelompoknya untuk dikerjakan. Mana ada? Ini halaman 1 ya, ini halaman 2. Silakan didiskusikan dari soal cerita. Di sini ada satu terangkan soal cerita. Silakan dikerjakan. Oke, mana LKPD-nya? Silakan ditulis dari soal cerita yang Ustaz bagikan. Silakan didiskusikan bersama dengan teman-teman kalian dari 3 masalah yang Ustaz sudah masalah atau soal yang Ustaz berikan kepada kalian. Didiskusikan bersama-sama ya. Silakan dikerjakan. Beri waktu kalian berapa menit? 5 menit cukup untuk mengerjakan. Silakan. Berarti 5 menit sudah selesai ya diskusinya ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah sekarang waktunya kita untuk presentasi untuk menampilkan hasil karya kalian. Kelompok berapa yang siap tampil? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 naik. Bacakan. Semuanya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan presentasinya. Kenapa penting bagi Mawar untuk mendengarkan pendapat kelompok melati? Jawaban, penting karena setiap orang memiliki ide yang berharga. Dengan mendengarkan, Tugu Mawar bisa mendapatkan ide-ide yang bagus dari kelompok melati. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus kelompok 1. Silakan sekarang ke kelompok berapa? Siap? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Soalnya mana? Silakan perwakilan dari kelompok 2. Silakan. Di tengah, yang bacakan di tengah. Silakan kelompok 2 untuk membacakan, yang kelompok lain untuk menyimak. Mengapa suku A merasa budayanya mereka tidak dihargai? Jawabannya karena suku A merasa budaya mereka tidak dihargai karena saat presentasi sebelumnya banyak yang tidak memperhatikan dan lebih memilih budaya suku lain. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 3, ayo.
silakan. Oke, silakan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok silakan. Bagaimana Pak Ahmad, Ibu Ina, dan Bapak Joko bisa menunjukkan kerukunan antar beragama dalam acara tersebut? Fatimah dan Sheila sukses saling menghargai dan dengan terbuka berdiskusi tentang keyakinan masing-masing dan berusaha memahami makna perayaan itu bagi satu sama lain. Alhamdulillah kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya. Oke, silakan. Apa itu toleransi? Oke, apa itu toleransi kata dari kelompok 1? Toleransi adalah saling menghargai. Toleransi adalah sikap saling menghargai. Baik, terima kasih kelompok 3 ya. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Untuk proses silakan kita kasih aplaus kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Baik, silakan dulu. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 1 tadi mempresentasikan tentang apa tadi kelompok 1? Tentang perbedaan pendapat. Jadi dalam kehidupan kita itu selalu akan ada saling berbeda pendapat. Dengan adik kalian pernah nggak kalian berbeda pendapat? Pernah kan? Nah, berarti kita harus saling menghargai pendapat. Kelompok 2 tadi mempresentasikan hasil karyanya apa? Tentang perbedaan suku. Coba lihat di satu kampung kita, di satu kompleks, semua penduduknya dalam satu kampung itu kan tidak satu suku semuanya, tapi ada perbedaan suku. Kita harus supaya sukunya hidup damai, kita saling menghargai. Kemudian ini kelompok 3 apa tadi? Berbeda keyakinan. Kita bisa ngata ada banyak keyakinan. Kita coba lihat sekarang. Apakah bisa ngata kita hidup damai? Hidup damai. Kenapa kita hidup damai? Karena kita saling menghargai dengan keyakinan yang berbeda. Kalau kita, pokoknya anak sekalian, dalam kehidupan kita harus saling menghargai. Selanjutnya adalah kita sudah melakukan tadi serangkaian pembelajaran kita dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kita buat pembelajaran hari ini. Kita buat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dari kelompok 1, kira-kira kesimpulannya apa kira-kira dari kelompok 1? Hidup ini menjadi damai dengan saling menghargai pendapat. Oke, kelompok 2. Kita saling menghargai toleransi dan menghormati. Oke, kita harus saling menghargai, menghormati, bertoleransi dengan suku yang lain. Bagus, kasih aplaus. Oke, kelompok 3. Kesimpulannya apa kira-kira tadi dari yang kita musyawarahkan? Ayo. Saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Oke, bagus ya. Oke, kita kasih aplaus kelompok 3. Oke. Nah, ya. Alhamdulillah ya. Kalian sudah bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah Ustadz akan membagikan lembar refleksi. Ustadz mau tahu
Seperti apa sih kalian, perasaan kalian, apa yang sudah kalian ketahui setelah mengikuti pembelajaran ini? Siap ya? Siap. Ini adalah lembaran refleksi. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan pada hari ini setelah mengikuti pembelajaran PAI pagi ini. Silakan. Nah, silakan dibagi. Atau berkelompok silakan dibagi ya. Sekelompok silakan dibagi. Ya, silakan dikerjakan, diisi ya. Refleksinya kira-kira sesuai dengan apa yang Anda rasakan pada hari ini. Sudah semua mengisi refleksi? Ya, kalau sudah, Ustadz kumpul kembali. Silakan maunya ketua kelompok untuk mengumpulkan. Silakan ketua kelompok. Terima kasih. Silakan untuk terima kasih sudah membantu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua anak sekalian yang sudah mengisi refleksi. Mudah-mudahan refleksi ini bisa membantu kita untuk memperbaiki pelajaran pada selanjutnya. Depan kita akan melanjutkan bab 3, pertemuan yang kedua dengan pembahasan tentang khalifah. Tahu maksud apa itu khalifah? Pemimpin di muka bumi. Insyaallah pada pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan bagian yang kedua adalah aku anak soleh. Bagian yang kedua khalifah. Insyaallah pekan depan Ustaz akan menjelaskan semuanya. Setelah kalian mempelajari tentang hidup dengan keberagaman, kalian harus bisa menghargai ketika kalian berada di tengah masyarakat, bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menghargai suku orang lain, dan bisa menghargai keyakinan orang lain supaya hidup kita bisa menjadi damai dan apa? Dan rukun. Cukup baik anak sekalian. Kita tutup ya pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.